Saya sapa dulu Kapolres kita AKBP Leonardo Yoga SIK MM. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Bapak. Selamat datang kembali di Kota Nusa Tenggara. Terima kasih. Dalam prioritas program kami, arah kebijakan kami yaitu terus kami untuk menjabat sebagai Kapolres untuk bisa memetakan dengan baik titik-titik rawan kejahatan. Ada di salah satu poin ruang tulis kami, ya, seperti harmonisasi antar fungsi itu saja. Itu tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kewaspadaan atau awareness polisi terhadap gangguan Kamtibmas. Contoh, kita menerima laporan polisi, ada kejadian misalnya pencurian atau mungkin pencurian dengan kekerasan di titik tertentu. Mungkin yang sebelumnya kami agak lalai untuk menterpadukan fungsi-fungsi ya, dengan reskrim, dengan Bapoks misalnya, data itu kita akan sinergikan. Jadi nanti dari reskrim ada laporan polisi, ada titiknya, Bapoks memetakan, kemudian patroli motor nanti patroli ke titik-titik yang memang sudah dipetakan sebagai tempat rawan. Nah, ini tentunya tidak juga akan berhasil tanpa dukungan dari banyak masyarakat. Oke, baik. Ini yang tertuang dalam 12 langkah Kapolres ya. Ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana menjamin keamanan masyarakat kita di daerah. Kalaupun demikian, apa strategi yang nanti akan dilakukan? Iya, berkaitan dengan kontribusi masyarakat terhadap keamanan, di poin komentarus itu kami juga sampaikan bahwa perlunya deteksi dini untuk mencegah segala bentuk terjadinya kejahatan. Selain dari kami, aparat keamanan, kami juga tentunya akan mengajak nanti masyarakat untuk bisa mendeteksi dini. Ya. Deteksi dini itu yang dilakukan oleh masyarakat, ya kita juga sudah mengkomunikasi dengan masyarakat, kami dari polisi berperan aktif atau membangun komunikasi yang proaktif dengan masyarakat sehingga informasi-informasi tentang adanya potensi gangguan atau potensi terjadi kejahatan kita bisa petakan terlebih dahulu. Karena itu penting, jangan sampai kita bertindak hanya sebagai pemadam kebakaran, tapi juga sebagai polisi yang prediktif. Tujuan kami menjaga kondisi kita Kamtibmas dalam pilkada ini. Ya. Jadi kita lihat kerawanan-kerawanan yang ada di setiap paslon, untuk kita petakan, dan nanti ada yang memantau setiap pergerakan masanya paslon. Oke, Pak Kapolres, dari kepolisian menganalisis ada potensi misalnya terjadi perpecahan di tengah masyarakat karena proses ini menghadapi pilkada ini. Iya, yang namanya berbeda pilihan, apalagi pandangan politik, ya, memilih seorang pemimpin. Potensi-potensi gangguan seperti itu pasti ada, Cuman bagaimana kita mengelolanya, ya kan? Untuk potensi gangguan itu tidak naik menjadi gangguan, apalagi menjadi gangguan nyata. Untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas untuk titik beratkan ke arah itu. Ya, jadi memang kita pengen juga kan melihat kalau ini orang di jalan tertib gitu, nggak ada kenal gas gitu kan, nggak ada yang orang dengan perilaku yang mengganggu pengguna jalan lain di jalan. Dalam penilaian kepolisian, kepatuhan masyarakat kita sejauh mana? Ya, untuk penegakan hukum, artinya sebelum operasi patuh ini memang agak meningkat penegakan hukumnya ya, dan angka kecelakaan itu menurun. Kalau kita lihat perbandingannya antara penegakan hukum dengan angka kecelakaan, sebenarnya bisa kita lihat meningkat untuk kepatuhan masyarakat. Ya, namun karena operasi patuh tadi, ya kita tentu saja harus melakukan upaya-upaya untuk melakukan penegakan hukum itu agar masyarakat lebih patuh lagi. Yang disampaikan oleh Kapolri pada beberapa kesempatan itu meningkat menjadi 73,1%. Itu hal yang harus disyukuri pertama. Namun seperti Bapak bilang, saya pun juga masih harus mengakui bahwa masih banyak oknum-oknum anggota kami yang melakukan pelanggaran yang kemudian menurunkan citra dari kepolisian. Tapi kami juga mendengar ya, banyak masyarakat yang menjadi korban. Banyak kali ya, rumah tangga hancur, terus hubungan sama teman karena dia banyak utang, ya kan, sampai bahkan ada yang melakukan kekerasan. Nah, itu tolong masyarakat bisa sadar
ya bisa pahami. Saya pernah kemarin melihat berita itu di salah satu Polres di Jawa ya, bagaimana pelakunya yang tertangkap itu diminta untuk bicara. Jadi sebenarnya judi online itu kita nggak akan pernah menang sebenarnya. Saya terus terang belum pernah ya mencoba pasang karena memang tidak terlalu lebih dengan kayak gitu ya. Tapi itu benar-benar kita tidak akan menang sebenarnya. Kalau menang adanya itu katanya cuma bikin pura-pura menang, gitu. Itulah yang tolong masyarakat ini pandai-pandai lah ya. Jangan kita kemudian terjebak dengan mencari nafkah, apalagi kebiasaan, apalagi mencari nafkah dengan hal seperti itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa kita menambah pundi-pundi uang dari kita bermain judi online. Nggak akan bisa. Oke, Pak Kapolres Bisa ada di sini diundang oleh RRI dan tentunya bisa menyampaikan atau bersama kepada masyarakat, para pendengar setia RRI, kami mohon dukung kami, bantu kami, Kepolisian Resor Merauke untuk senantiasa dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram kepada masyarakat dan memberikan rasa keadilan dalam setiap penegakan hukum yang kami lakukan. Ingat, aman adalah tujuan kita bersama. Aman dulu, baru kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Aman dulu, mungkin kita bisa sekolah. Aman dulu, kita bisa bekerja. Aman dulu, kita bisa melakukan hal-hal lain. Yang mana seluruh kegiatan itu, kalau tidak ada rasa aman, maka kegiatan tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Sekian, dan terima kasih. baik pendengar, demikian